Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di video presentasi kelompok 4 yang akan membahas tentang sifat matematika dan model matematika pada kelas matematika bisnis dengan dosen pengampu Bu Syarifah Hanum. Adapun anggota kelompok 4 berisikan Alia Nazifah Dalimunte, Desni Permatayani Sipayung, Nur Hasana Dewi, Kesyana Yora Salsabila, dan Shena Jovanka Daniela. Berikut adalah materi-materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Pengertian matematika ekonomi dan matematika murni. 1. Matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah ilmu matematika di mana masalah dalam ekonomi seperti laba, biaya, dan sebagainya dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan yang terbaik. Yang kedua, matematika murni. Matematika murni adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar perhitungan yang meliputi prinsip, konsep, serta operasi yang ada hubungannya dengan suatu bilangan dan penyelesaiannya dilakukan secara sistematis. Perbedaan matematika ekonomi dan matematika murni. 1. Matematika ekonomi dilambangkan dengan huruf terakhir dengan abjad alfabet, contohnya X, Y, dan Z. Sedangkan matematika murni dilambangkan dengan huruf yang ada di depan nama variabel, contohnya P atau price yaitu harga, Q atau quantity yaitu jumlah yang diminta. Yang kedua, matematika ekonomi nilainya bisa positif dan bisa negatif, sedangkan matematika murni nilainya diasumsikan non-negatif. B. Koefisien, konstanta, parameter, dan variabel. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel pada bentuk aljabar. Koefisien terletak di sebelah kiri dan angkanya akan diikuti dengan variabel. Bisa disebut, koefisien merupakan bagian konstanta dari suku aljabar yang menunjukkan banyaknya variabel. Sebagai contoh, 9x. Angka 9 adalah koefisien dan huruf x adalah variabel. Selanjutnya, konstanta. Konstanta adalah lambang aljabar berupa bilangan tetap yang menunjuk anggota tertentu dalam himpunan semestanya. Biasanya, konstanta hanya berupa angka dan tidak disertakan dengan variabel. Sebagai contoh, 2x tambah 7 sama dengan 9. Angka 7 dan 9 adalah konstanta. Lalu ada parameter. Parameter di dalam matematika digunakan untuk menjelaskan sifat suatu fungsi. Contoh, fx sama dengan x2 ditambah 2. Nilai 2 adalah parameter yang menentukan arah atau bentuk fungsi. Contoh 2, fx sama dengan ax tambah bx tambah c. X adalah variabel sementara a, b, dan c adalah parameter. Lalu ada variabel. Variabel atau peubah adalah simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan sembarang atau anggota suatu himpunan semesta. Jika ada variabel, maka ada konstanta dan koefisien. Biasanya, variabel dilambangkan dengan huruf kecil yang nilainya belum diketahui, seperti A, B, C, P, Q, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Contoh, 2x tambah 7y sama dengan 29. Huruf X dan Y di sini adalah variabel. Persamaan dan pertidaksamaan. 1. Persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan dengan satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari persamaan AX tambah B sama dengan 0. Contohnya, 5X sama dengan 3X tambah 10. Satukan yang sejenis, maka 5X kurang 3X sama dengan 10. 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 2, maka X sama dengan 5. Lalu, mengubah suatu masalah ke dalam bentuk persamaan. Contohnya, B membeli 3 kg apel. Lalu dia membayar dengan Rp20.000 dan menerima uang kembalian sebesar Rp5.000. Ubahlah ke dalam bentuk persamaan. Kita misalkan X sama dengan harga apel. Maka 3X sama dengan 20.000 dikurang 5.000, 3X sama dengan Rp15.000. 2. Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan berpangkat 1, sedangkan pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang memuat ungkapan lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan contohnya bisa kita lihat seperti di PPT. Himpunan adalah sebuah konsep matematika yang mengacu pada kumpulan objek atau elemen-elemen tertentu yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang sama. Dalam matematika, himpunan digambarkan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan berisi elemen-elemen yang termasuk dalam himpunan
tersebut. Misalnya, himpunan bilangan genap dapat ditulis sebagai 2, 4, 6, dan 8. Himpunan merupakan konsep dasar dalam teori himpunan dan digunakan dalam berbagai aspek matematika dan ilmu lainnya. Pemangkatan adalah operasi matematika yang digunakan untuk menghitung hasil perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri sejumlah tertentu. Operasi ini umumnya dilambangkan dengan tanda pangkat atau menggunakan eksponen. Misalnya, dalam pemangkatan 3 pangkat 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, di mana 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27. Pemangkatan adalah konsep penting dalam matematika dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti aljabar, trigonometri, dan kalkulus. Saya akan membahas mengenai pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Bilangan A sebagai pembilang, dan bilangan B sebagai penyebut. Jenis-jenis pecahan ada 4. Yang pertama, pecahan biasa yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu pecahan sejati, yaitu nilai pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya 3 per 5. Dan yang kedua, pecahan biasa tidak sejati, yaitu nilai pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya 8 per 2. Yang kedua ada pecahan campuran, contohnya 4 1 per 2, sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 9 per 2. Dan yang ketiga, pecahan desimal, contohnya 2 per 10 sama dengan 0,2. Dan yang terakhir, pecahan senilai, contohnya 1 per 2 senilai dengan 4 per 8.